Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita meneruskan perkuliahan kita Psikologi Industri. Kali ini materi kita adalah terkait analisis jabatan. Di analisis jabatan ini kita sudah mulai mencoba mengimplementasikan psikologi industri ini, sudah bergerak ke arah organisasi ya, yang psikologi organisasi arahnya. Nah, di situ kita mulai mengetahui bagaimana kita sebetulnya bekerja itu saat ini. Salah satu elemen penting yang pertama ya tentunya kita ketika kita ingin menyuruh orang bekerja, kita kan harus mendesain lah apa pekerjaannya itu, atau dibilang kita job atau jabatan itu apa, seperti apa. Nah, di sini tahap pertama itu analisis jabatan adanya. Jadi kita analisis dulu seharusnya apa yang akan diberikan pekerjaan itu. Nah, kalau definisinya ini ada beberapa yang kita tahu. Penyelidikan yang sistematis tentang isi pekerjaan, lingkungan fisik yang melingkupi pekerjaan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaan. Jadi di sini ada isi pekerjaan, lingkungan fisiknya, bagaimana kondisinya, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau dari French. Terus ada juga yang suatu proses penguraian dan pencatatan pekerjaan-pekerjaan. Ini lebih simpel ya. Ada juga yang prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Ya, ini dia meliputi yang tadi di atas yang French tapi tapi lebih terstruktur. Tapi memang kalau kita lihat di sini inti utamanya itu pekerjaannya apa, isi pekerjaannya, lingkungan nanti kondisi kerjanya seperti apa, dan kualifikasi yang dibutuhkannya seperti apa. Ada beberapa metode analisis jabatan. Jadi memang bisa di sini bisa diperhatikan ada beberapa, bisa melalui kuesioner, bisa melalui observasi, wawancara, catatan karyawan, atau dikombinasikan metode itu. Jadi mungkin kalau kuesioner kan berarti kita coba sudah sebetulnya itu orang-orang dibagi terus nanti dilihat apa yang mereka lakukan itu seperti apa. Dari situ kita saya pikir kuesioner itu sudah mudah ya, sudah dipahami, sudah pada tahu bagaimana cara kerja kuesioner. Artinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa tertutup atau terbuka. Nah, nanti di situ orang coba dituliskan apa yang mereka, atau kalau tertutup jadi dipandu bagaimana sih pekerjaan mereka. Dari situ dikumpulkan, kita bisa merancang akhirnya analisis jabatannya. Atau observasi ini berarti kalau kuesioner tadi si responden itu dia menjadi orang yang first person. Kalau observasi ini nanti si peneliti itu dia mengamati responden itu, jadi dia mencatat. Wawancara itu juga dua-duanya berinteraksi, jadi tanya jawab seperti itu. Atau catatan karyawan, atau karyawan diberikan saja catatan log seperti itu, nanti diamati dari situ. Mungkin nanti dari log karyawan itu sebenarnya bisa dirancang proses, maksudnya bisa dianalisis prosesnya seperti apa, itu juga bisa terjadi. Atau dikomunikasikan itu semua, karena memang kalau mungkin satu cara itu kurang ya, jadi memang harus mengkomunikasikan dari beberapa cara seperti itu. Nah, ini manfaatnya tuh untuk apa sih analisis jabatan itu? Pertama ya pasti untuk ada beberapa. Pertama, untuk mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu ya memindahkan orang dari satu posisi ke posisi yang lain. Ya. Karena ada kualifikasinya orang tersebut mau seperti apa, dan ada isi pekerjaannya itu apa, ya tentunya kita sudah belajar di beberapa pertemuan bahwa menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat itu adalah kuncinya. Kalau kita menempatkan orang yang salah pada pekerjaan yang salah, ya tunggu saja ininya hancurnya, seperti itu kan. Makanya mutasi itu wajar berlaku ya. Mutasi ini perpindahan di level yang sama. Maksudnya di level jabatan, kalau dia memang asisten manajer ya dia tetap di level asisten manajer, tapi mungkin beda bidang, itu mutasi. Kalau untuk promosi itu dia naik level. Jadi bisa di jenis pekerjaan yang sama, fungsi yang sama atau yang berbeda, tapi dia naik level. Jadi asisten manajer jadi manajer, seperti itu. Itu promosi.
Kemudian untuk melaksanakan training dan pelatihan, nah ini biasanya kalau memang uh, isi pekerjaan itu punya level tinggi, tapi ternyata orang yang mengisi dia memang sesuai, dia punya bakat di situ, punya potensi, tapi ternyata kompetensinya belum cukup, kurang. Nah itu nanti dia dilatih, di training dulu, seperti itu. Kemudian untuk melaksanakan kompensasi ini ya bayaran ya, reward nanti. Jadi dia dicek kira-kira pekerjaan yang seperti ini dengan analisis yang ini bebannya seperti apa, jadi kompensasinya harus seperti apa, gajinya harus seperti apa untuk level-level beda, yang mungkin yang levelnya levelnya di atas supervisi sama yang di level lantai pabrik gitu kan pasti beda karena pekerjaannya juga sifatnya beda. Syarat untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja. Jadi nanti kita mau mendesain lingkungan kerja itu ya harus sesuai juga dengan pekerjaannya, ya kan? Kalau memang pekerjaannya itu di lantai pabrik ya lingkungannya harus kita sesuaikan juga. Kalau misalnya pekerjaannya itu adalah lebih kepada misalnya desain sistem informasi atau yang aplikasi gitu, ya kita harus menyesuaikan ya. Dia juga mungkin tidak ditaruh di depan, coding itu tidak ditaruh di ruangan depan gitu, atau bagian finance itu tidak ditaruh di depan, dia pasti ditaruh tempat yang terpencil atau tapi quiet, diam tapi safe gitu, karena di sana dia punya catatan-catatan keuangan, jadi dia harus safe, punya brankas biasanya seperti itu. Nah tadi termasuk landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan ya, tadi brankas tadi misalnya di finance kan karena dia butuh brankas untuk nyimpen cash atau untuk nyimpen yang berharga. Nah itu dia harus ada, disesuaikan itu. Kalau si programmer dia butuh laptop yang kuat misalnya seperti itu, atau ya yang lain, yang welder ya butuh alat las dan macam-macam. Ini disesuaikan dari sini, dari analisis jabatan itu tadi. Kemudian elemen analisis jabatan yang pertama adalah deskripsi jabatan. Ini menjelaskan deskripsi jabatan ini pekerjaannya apa sih, itu diterangkan, intinya seperti itu. Apa sih yang mau dikerjakan, itu deskripsi jabatan. Nah terus kemudian ada juga spesifikasi, ini selalu biasanya berpasangan, deskripsi dan spesifikasi. Ya kalau spesifikasi itu bisa jadi ini ada beberapa hal di situ. Nanti efeknya adalah kepada deskripsi dan spesifikasi ini nanti efeknya kepada recruiting, kita mau rekrut itu seperti apa, sama memilih orang itu bagaimana, kemudian nanti menilai pekerjaannya itu bagaimana, terus performance appraisal, terus nanti mengevaluasi pekerjaan itu sendiri gimana, kemudian kebutuhan training itu gimana. Ini nanti efeknya ada di 4 itu seperti dilihat di gambar. Tapi intinya job description itu adalah menjelaskan bagaimana pekerjaan itu, dan job spesifikasi itu menjelaskan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan oleh orang yang akan melaksanakan pekerjaan itu, gitu ya. Nah deskripsi jabatan ini ada yang lebih istilahnya lebih detailnya, sebuah pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu. Nah seperti itu ya. Ini deskripsi jabatan mirip tadi. Manfaatnya jadi memberikan pedoman aturan terperinci untuk pencarian dan penyaringan kerja ya, terus memberikan gambaran garis besar, ini aturan terperinci ya. Jadi di sini nanti deskripsi pekerjaan ini yang jadi pegangan, aturan terperinci kita kerjanya apa, si karyawan dia bisa mengacu pada itu ya, walaupun jarang misalnya karyawan tuh menolak pekerjaan, tapi bisa jadi itu tergantung posisinya dia sih. Kalau dia posisinya juga powerful ya dia bisa mengacu, jangan sampai dia nerima semua nggak mau ngasih pekerjaan dia, jadi dianya bingung juga, ini kan dimanfaatkan, bisa jadi nggak seperti itu. Dia ada deskripsi pekerjaan saya ini nggak ada dalam job desk saya gitu, itu bisa akhirnya menolak. Memberikan gambaran garis besar mengenai kesempatan kerja, jadi ya ada peluang apa saja. Memberikan dasar untuk program pelatihan ya, jadi karena sudah jelas nanti kebutuhannya apa ya, kalau dia punya
kompetensi yang dia ingin bangun, dia bisa mengajukan pelatihan. Memberikan sistem penilaian jabatan dalam administrasi upah dan gaji, ya jelas. Memberikan saran untuk penyederhanaan pekerjaan, ya biar nggak tadi, karena kembali kepada istilahnya prinsip yang dulu kita bahas itu, ketika ini kita kan orang teknik industri, salah satu prinsip yang selalu dipegang itu adalah spesialisasi. Spesialisasi itu meningkatkan produktivitas itu ya. Nah, spesialisasi itu namanya pasti mengerucut, ya tidak generalisasi, berarti lebih sederhana. Karena apa? Dengan adanya dia lebih simpel yang dia kerjakan, dia bisa akhirnya lebih ahli, sehingga makin butuhkan waktu yang pendek untuk mengerjakan. Nah, ini juga nanti dengan adanya deskripsi kita bisa cek pekerjaan itu tuh sebagaimana harus diselesaikan dengan sederhana. Jadi prinsip-prinsip deskripsi jabatan itu adalah, pertama, harus sistematis, ya terdiri dari sejumlah komponen tertentu yang mempunyai fungsi dan tersusun dalam tata hubungan keorganisasian yang membentuk sistem. Jadi sistematis nih ya. Kalau kita lihat itu biasanya, kalau sistem itu kan intinya biasa membutuhkan input, nanti menghasilkan output. Di dalam sistemnya itu ada proses, ya itu yang mungkin untuk mudahnya ya. Jadi kira-kira ini inputnya apa, terus prosesnya bagaimana, dan nanti keluaran yang diharapkan apa, itu runutannya seperti itu. Kemudian jelas ya, tidak ambigu, karena memang kadang ada yang dibuat ambigu supaya bisa dikasih pekerjaan apa saja gitu ke orang itu ya itu nggak sesuai tujuannya ya. Tujuannya itu jelas biar ngukurnya itu jelas, reward and punishment juga jelas, kompensasi jelas. Kalau cuman asal yang penting ada, terus bahasanya juga bahasa umum saja, generik gitu ya, ujung-ujungnya juga nggak berguna seperti itu. Ringkas, menggunakan kata-kata dan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ini sama aja, lebih mendetilkan yang tadi. Tepat, menyajikan uraian yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam isi pekerjaan. Ini ya tepat ya. Ta'tazaz, berisi kata dan kalimat yang isinya menunjukkan arah dan maksud yang sama dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Akurat, disusun secara teliti dengan memaparkan keadaan yang lengkap, tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang sesungguhnya dilakukan dalam mengemban pekerjaan. Ya karena ini memang urutan kaitannya itu rentetannya panjang, apalagi yang paling penting nanti juga kepada reward and punishment juga kan. Maksudnya bayaran kita sebagai gaji itu bagaimana, bonus itu bagaimana, itu kan ditentukan. Kalau nggak jelas ya nanti jalan sendiri, nggak ada hubungan, nggak ada sinkronisasi seperti itu. Itu tadi yang deskripsinya. Kemudian spesifikasi jabatan sekarang. Nah, uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Ya, jadi kualitas minimum dari seseorang itu lebih ya baik, tapi minimal dia harus ada itu. Suatu informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap karyawan agar dapat memangku satu jabatan dengan baik. Nah, ini ya. Manfaatnya, melakukan evaluasi jabatan, standar kinerja pegawai ya gitu, terus melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Ya kalian juga nggak tahu ya, mungkin ketika kita ya coba aja lah iseng-iseng mencari lowongan pekerjaan walaupun belum butuh mungkin ya, kalau nantinya pengen niatnya coba bekerja itu ya mungkin dari sekarang dilihat-lihat, jadi job desk atau job spec itu apa, itu nggak ada masalah kan di waktu luang. Nanti dilihat pekerjaan yang kita sukai itu yang bagaimana, terus lihat spesifik jabatan yang diminta tuh seperti apa. Dari situ kita bisa sebetulnya membangun dari sekarang. Kalau pengen waktu tunggu antara kalian mahasiswa, misalnya waktu tunggu antara lulus dengan bekerja itu pendek kan, semakin spesifik kompetensi kualifikasi kita sesuai, kita ini maksudnya sebagai calon pekerja ya, calon karyawan, sesuai dengan
jabatan, spesifik jabatan yang diminta, ya pastinya prioritasnya akan lebih tinggi dalam rekrutmen atau seleksi gitu. Makanya ini juga penting. Terus ada merancang program pendidikan. Nah, kalau memang orang-orang yang sudah bekerja ternyata kita sudah ada pekerjaan baru, nah, butuh kan peningkatan. Nah, ini menyusun jalur promosi bagi pegawai. Tadi promosi saya sudah katakan, kalau dia mau meningkat seperti apa. Nanti pasti harusnya meningkat itu efeknya kan macam-macam, artinya beban kerja yang lebih besar, terus wewenang yang lebih besar, terus ada reward yang lebih besar. Ya itu kan promosi naik ya tentunya, makanya spesifikasi karyawannya juga harus lebih tinggi. Dasar merencanakan perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerjaan ya. Jadi sudah. Ini isinya biasanya, ini yang penting. Biasanya itu isinya pertama tingkat pendidikan pekerja. Ya, apakah dia SMA cukup, S1. Nah, seperti apakah S2 ataupun S3. Nah, seperti itu. Kalau dosen ya sekarang itu standar minimal S2. Tapi kalau di banyak perusahaan-perusahaan itu S1 levelnya. Tapi kalau yang untuk levelnya pabrik, ya levelnya shop floor, ya bisa jadi dia D3. Seperti itu atau SMA. Nah, tergantung ya. Kalau pekerjaannya ya yang di ini ya di serabutan itu, yang di jalan, nyapu jalan atau apa gitu, kuli bangunan, ya mungkin nggak perlu yang seperti itu. Jenis kelamin pekerja laki-laki atau perempuan, ya ini memang ada pekerjaan-pekerjaan itu yang walaupun sekarang gender itu sudah tidak terlalu berpengaruh ya, maksudnya perempuan pun bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, dan laki-laki juga bisa. Laki-laki yang jadi koki, yang image-nya itu kalau masak itu perempuan, itu juga enggak, justru banyak koki itu yang laki-laki. Terus wanita main sepak bola itu juga ada, itu enggak ada masalah. Tapi biasanya kadang-kadang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu diminta yang jenis kelamin. Ya ini nggak masalah, itu cuman mungkin hasil pengalaman si perusahaan saja, dia lebih milih yang kalau memang dia membedakan ya antara laki-laki perempuan. Misalnya dia pekerjaan bidan, ada klinik yang merekrut bidan, mungkin dia pengennya bidan lebih memilih yang perempuan karena mungkin customernya tuh lebih nyaman kalau bidannya perempuan dibanding bidan yang laki-laki, misalnya seperti itu. Kemudian keadaan fisik pekerja ya mungkin sehat. Kalau di pekerjaan contohnya di tentara itu, di tentara ya, TNI itu, atau itu tuh ya kalian pasti tahu, pasti cek fisiknya itu komplit sekali ya, dari harus sehat, tinggi badan gitu. Mungkin berbeda dari, tapi minimal saya pikir di perusahaan-perusahaan yang level tinggi itu pun bisa jadi cek fisik mungkin tidak terkait antar tinggi badan itu ya, tapi lebih kepada kesehatan. Kadang banyak juga mesti disuruh cek kesehatan juga ketika mau bekerja itu, karena itu nanti menentukan kan, kalau ternyata dia sudah punya penyakit berbahaya ya ongkosnya akan besar di perusahaan tersebut. Dan kemudian nanti makanya biasanya pekerjaan itu tadi, beberapa pekerjaan itu ada yang harus menyantumkan hasil cek di puskesmas atau di rumah sakit. Nah seperti itu. Pengetahuan dan kecakapan pekerjaan, mungkin yang punya skill-skill tertentu yang dibutuhkan, yang diharapkan punya skill-skill tertentu, programming atau macam-macam ya. Ada batas umur pekerja ya, ada yang mensyaratkan minimal, ada yang minimal misalnya minimal 18 tahun atau 22 tahun, karena kalau dia minta S1 terus ada 18 tahun ya in average jarang gitu kan, yang sudah S1 di umur 18 tahun itu jarang. Jadi misalnya dia minimal, tapi ada yang maksimal, rata-rata biasanya seperti itu, karena mungkin yang dia butuhkan yang entry level, bukan yang sudah pengalaman. Jadi dia maksimal biasanya itu, tapi saya nggak tahu sekarang ya trennya, tapi beberapa tahun yang lalu tuh biasanya S1 tuh maksimal 25 tahun atau S2 tuh nanti 27 lah, 28 tahun seperti itu.
sudah nikah atau belum. Ini kadang bisa dimasukkan, kadang enggak. Minat pekerja, minat pekerja dia sukanya di indoor atau outdoor, itu kadang ini. Karena pekerjaan-pekerjaan sales mungkin yaitu nyari orang yang minat di outdoor. Ya kalau orangnya nggak suka keluar-keluar ya berat. Emosi dan temperamen pekerja, pengalaman pekerja, kadang ada yang memang mintanya pengalaman. Dia biasanya posisi-posisi yang sudah manajemen, middle management, manager gitu ya, mintanya yang sudah 5 tahun atau 10 tahun bekerja, kadang seperti itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang trennya sekarang-sekarang ini mulai mulai ditinggalkan ya, seperti nikah atau belum, terus eh, eh, istilahnya jenis kelamin. Nah itu tuh sudah mulai agak ditinggalkan karena memang ya apa namanya gender balance kan. Oke, kesimpulannya untuk menutup ini materi kali ini adalah suatu proses penguraian dan pencatatan pekerjaan-pekerjaan ini adalah deskripsi jabatan. Metode analisis jabatan, analisis jabatan. Metode analisis jabatan yaitu kuesioner, observasi, wawancara, catatan karyawan, dan kombinasi metode. Kemudian elemen analisis jabatan yaitu deskripsi dan spesifikasi jabatan. Ini yang selalu sepasang biasanya seperti itu. Ya, berikut ada referensinya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.